Pagi hari ini terima kasih Pak sudah mengundang saya untuk bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat yang ada di GPDI Karisma Magelang ini. Puji nama Tuhan, ini semua karena berkat Tuhan kita bisa diberikan waktu, kemenangan untuk bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan. Karena di luar sana Bapak Ibu, kalau kita melihat apalagi di negara yang sedang berperang, dan kemudian di Nigeria kalau Bapak Ibu tahu dan melihat videonya bagaimana ketika orang-orang percaya kepada Tuhan sedang beribadah dan mereka mengalami sebuah intimidasi, taruhannya nyawa Bapak Ibu. Tapi kalau pagi hari ini kita boleh dalam anugerah Tuhan diberikan waktu kemenangan buat kita semua untuk beribadah. Ini berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau saya dari Klaten naik motor tuh nggak masalah, itu bagi saya sangat menikmati. Itu belum pengorbanan, belum apa, itu hanya sebatas normalis saja. Tapi bagaimana kita melihat ketika saya melayani di pelosok, mau bergereja Bapak Ibu, itu dia harus jalan kaki 1 jam. Bagaimana kita di Jawa Tengah ini, di Indonesia ini mengalami kebebasan dalam anugerah. Itu aja kalau kita melihat banyak anak-anak Tuhan, banyak ngakunya orang Kristen malas ke gereja, malas beribadah. Kita sebagai umat Tuhan mempunyai beban yang begitu dalam. Kalau kita sebagai umat Tuhan melihat saudara kita atau jemaat yang lain tidak beribadah dan kita hanya diam saja, berarti Bapak Ibu dalam zona kenyamanan. Dan zona kenyamanan itulah yang dimunculkan kuasa gelap setan iblis ini. Bagaimana kita sebagai jemaat ini dalam zona kenyamanan. Dan zona nyaman ini membuat pekerjaan Tuhan berhenti. Membuat pekerjaan Roh Kudus itu tidak bekerja. Membuat pekerjaan Tuhan ini tidak maksimal. Karena apa? Banyak jemaat, banyak orang Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan mengalami zona kenyamanan. Makanya saya boleh katakan musuh terbesar dalam pekerjaan Tuhan adalah zona kenyamanan. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen cari kenyamanan, mohon maaf, kayaknya salah tempat. Kayaknya salah tempat. Dan pada pagi hari ini saya tadi melihat seberapa banyak 10 tahun yang mengikuti Yesus, 20 tahun ternyata kayaknya semua sudah dewasa semua. Ibarat atlet ini sudah setiap sekian puluh tahun berlomba, berlatih. Perlombaannya Tuhan kadang kasih arena perlombaan, arena peperangan, mau nggak kita terjun, jangan jadi penonton. Dan pada pagi hari Bapak Ibu, saya tidak tahu, saya mau sampaikan pesan Tuhan yang cukup ibarat makanan yang keras, yang mungkin tidak membuat kenyamanan, dan saya berdoa Tuhan, mungkin yang saya sampaikan ini sangat ibarat makanan itu pahit, mungkin ibarat makanan itu keras, tapi membuat nanti jemaat ini luka enggak ya, enggak nyaman. Karena Bapak Ibu tadi dikatakan beliau Bapak Pendeta Den ini, saya bukan pendeta, bukan lulusan teologi juga, enggak pernah sekolah teologi. Status saya sama pada Bapak Ibu, saya jemaat. Bahkan saya kesini tadi saya ngobrol, saya izin sama Pak Pendeta saya, Pak Gembala, saya izin saya ada ibadah di Magelang. Dan setiap minggu pertama saya juga harus tugas Pak. Jadi saya bagi istri saya kami yang tugas jadi WL. Artinya kami tidak bisa seenaknya sendiri ke gereja lain, enggak. Saya tertanam di gereja kecil, Bapak Ibu. Saya belajar bagaimana saya menjadi jemaat yang berintegritas, hormat dan tunduk pada pemimpin gereja saya. Dan saya mau belajar itu, karena itu yang dikehendaki itu bahwa setiap jemaat apapun harus taat dan tunduk, otoritas. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih pada pagi hari ini, biarlah apa yang saya sampaikan pesan cukup mungkin sedikit ini
Saya tidak mau berlalu saja. Ibarat luka itu sampai menggores. Dan goresan itu membekas Bapak Ibu. Amin. Dan saya berdoa Tuhan Roh Kudus mampukan saya. Karena mungkin nanti banyak jemaat yang gak suka. Tapi gak urusan saya. Saya gak urusan. Karena posisinya sama. Saya sama Bapak Ibu, kulo kali panjenengan semua sama. Saya jemaat biasa. Ya. Jadi kalau mau luka nggak ngundang saya juga nggak masalah. Ya. Dan saya mohon maaf, saya nggak cari PK, nggak cari apa. Saya diundang, saya berdoa apa yang saya bisa mengimpartasi. Mengimpartasi apa? Mengimpartasian roh kegilaan. Amin. Roh kegilaan bagaimana kita mengikut Yesus. Tadi kan pujiannya kan bayar berapapun. Bener nggak? Bener nggak? Ayo. Jangan sekedar berkata-kata. Dulu sebelum tahun 2019 ke sono, ya saya pujiannya itu. Tapi ketika diperhadapkan, bayar harga, mungkin harta kita, belum perasaan ini. Itu enggak. Ya. Tapi bagaimana kita memuji Tuhan tadi, bagaimana kita merenungkan, benar enggak yang kita ucapkan? Berapapun bayar harga, benar enggak? Ayo dengan harta kita aja. Kalau di luar sana Bapak Ibu, saya pernah ke kuburan mati martir, bayar harganya bukan harta lagi. Dia bayar apa? Harganya darah dan nyawa Bapak Ibu. Saya mengalami kegilaan karena saya terimpartasi. Dan pagi ini mohon maaf, saya mau impartasi kegilaan itu Bapak Ibu. Siap enggak Bapak Ibu? Nanti punya mobil tahu-tahu dijual itu ya Bu. Punya tanah, jual gitu. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menabur tempat di tempat yang tepat, akan bertumbuh dan berakar kuat. Amin. Akan berbuah-buah. Sama-sama menabur. Jual mobil untuk foya-foya atau jual mobil untuk pekerjaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, menabur di tempat yang tepat pasti akan menuai. Itu. Bapak Ibu dan terkasih, pada pagi hari ini satu ayat aja. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai kita orang Kristen dan naik level lagi sebagai pengikut Yesus, karena banyak orang Kristen belum tentu pengikut Yesus ya, paham? Wah agamaku Kristen, ya sakit hati aja, mutung, ya, gak ke gereja. Mungkin di gereja pas acara apa udah bekerja sebagai panitia tidak mendapat apresiasi, mutung. Wah aku sudah berkorban gini kok nggak dapat apresiasi ya. Nggak disalami Pak Pendeta ya, nggak diucapkan terima kasih di mimbar, ngelokro, pindah gereja. Wah itu dia sebagai orang Kristen belum pengikut Yesus. Bedanya apa? Orang Kristen dengan pengikut Yesus beda Bapak Ibu. Kalau orang Kristen itu hanya roh agamawi, agamaku Kristen. Ya, aku terima selamatan, aku beribadah, persembahan, perpuluhan, berkegiatan dan sebagainya. Tapi belum tarafnya ke naik pengikut Yesus. Padahal di dalam Alkitab Yesus sendiri ngomong, setiap orang yang mengikut aku, dia harus apa? Syaratnya sangkal diri dan pikul salib. Artinya apa? Penderitaan harusnya. Artinya apa? Dalam zona ketidaknyamanan. Amin. Beliau tadi Pak Pendeta ngomong, kalau kita sebagai orang Kristen masih kita hidup kita nyaman, enak, santai. Haleluya. Bertobatlah Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan bukan seperti itu. Yang dikehendaki Tuhan adalah setiap orang yang mau ikut dia, mengikut Yesus, harus sangkal diri, pikul salib. Ini berbicara tentang apa? Kedagingan dan keduniawian. Kita hidup di dunia ini sudah didistract sedemikian rupa oleh kuasa jahat. Bagaimana kita mempersiapkan hal-hal duniawi? Ya. Wah, saya bekerja keras untuk anak saya. Mohon maaf, saya pernah bilang kepada di hadapan ratusan pendeta, mohon maaf, saya tidak mewarisi anak saya harta. Karena harta akan habis dan bikin masalah. Saya mewarisi anak saya iman saja. Betul Bapak Ibu. Saya mewarisi, kalau Tuhan panggil saya sewaktu-waktu, hei kamu, anak-anakku, istriku, punyalah iman. Pelihara itu. Jadi nggak usah bingung nanti untuk anak, keturunan untuk apa. Itu yang mendistract bagaimana orang-orang Kristen akan mengejar duniawi ini.
akan mengejar akan kenyamanan, kenikmatan duniawi ini. Dari pujian tadi sepanjang ini saya meneteskan air mata. Ini Bapak Ibu, bagaimana, ayo sekali lagi saya mau impartasi kepada jemaat di sini. Bapak Ibu boleh statusnya jemaat biasa, saya juga jemaat biasa. Tapi saya mau katakan, status boleh jemaat biasa, tapi dalam kehidupan kita tidak boleh menjadi jemaat yang biasa saja. Amin. Artinya apa? Artinya kita harus mengalami sebuah kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga keajaiban mujizat selalu menyertai dalam hidup kita. Amin. Dulu saya beranggapan orang yang mengalami keajaiban mujizat Tuhan, dia seorang pendeta, dia seorang pendoa. Saya jadi pendoa itu baru sekian tahun, Pak. 2019 ke sini. 2019 ke sono saya belum gereja, gak punya visi, selesai. Ayat emas saya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat kaya, harta, supaya dapat, wah itu loh orang Kristen kaya gitu, enggak. Sampai di mobil saya tulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Enggak salah sih. Tapi nafsu saya adalah kedagingan. Nafsu saya adalah apa? Status sosial. Karena saya dilahirkan dari seorang keluarga yang tidak punya. Enggak punya. Jadi enggak punya, sekolah aja bingung, susah. Jadi saya ambisius. Bagaimana saya harus menjadi orang yang terpandang. Saya kerja mati-matian. Saya kerja gila kerja. Makanya ayat emas saya, diberkatilah orang. Saya mengandalkan Tuhan supaya saya diberkati. Untuk bikin apa? Saya punya obsesi. Mobil saya nanti mau masuk ke rumah saja, mobil nggak bisa dulu. Nggak bisa masuk karena apa? Jangankan ini, jalan aja nggak punya, apalagi mobil itu ya. Dan bapak saya seorang petani, buruh, nggak punya sawah, hanya nyewa buruh tani aja. Tapi itu ambisius. Tapi ketika saya diubahkan, ketika saya pergi ke Korea, terimpartasi oleh misionaris-misionaris, terimpartasi oleh orang-orang yang mau berkorban. Dia mengorbankan nyawa. Dia mengorbankan bukan harta lagi, tapi dia mengorbankan nyawanya. Dia berdarah-darah betul, karena apa? Kalau kita lihat, ini semua kan sosmed, tahu teknologi, coba cek. Di Korea Selatan kenapa? Korea Selatan ini dulu negara komunis ideologinya. Tapi kalau kita lihat hari ini, hampir 40 sekian persen penduduknya percaya Yesus sebagai juru selamat. Amin. Apakah itu dengan berdoa saja? Enggak. Di sana ada korbannya. Ada korban persembahannya. Korbannya apa? Nyawa. Banyak orang mati martir karena dia percaya Yesus, ditangkap, dibunuh, disiksa. Dan banyak yang dipenjara, bahkan sampai disiksa mati. Dan di sana banyak kuburan mati martir. Itu membuat kegilaan saya. Bapak Ibu, kalau kita semua pengen mengubah kota, pengen mengubah gereja ini, pengen mengubah hidup kita, keluarga kita, saya mau sampaikan, ada yang harus dibayar, ada yang harus dipersembahkan, Bapak Ibu. Ada yang harus jadi korban buat pekerjaan Tuhan. Amin. Nggak nyaman ya Bapak Ibu, wah ngundang Muriantoro mah bingung nih, besok boikot aja. Tapi saya mau katakan, biarlah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, memahamkan. Apakah ada ayatnya? Mari kita akan buka Filipi 1 ayat 29. Dan ketika kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tidak mau mengimani, tidak mau menghidupi firman, dan firman itu tidak hidup dalam hidup kita, ya susah Bapak Ibu. Mari kita akan baca Filipi 1 ayat ke-29. Bener enggak? Masa orang Kristen harus menderita? Ayo, saya juga bingung Bapak Ibu. Ternyata orang Kristen, pengikut Yesus harus menderita. Kalau kita enggak merasa menderita, kembali lagi, bertobatlah mari. Saya juga bertobat dulu. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu untuk Kristus, melainkan juga untuk, amin. Katakan kanan kiri, kita harus menderita. Itu kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya percaya saja. Banyak orang Kristen, saya dulu
Saya pegang ayat ini, nggak tahu. Tahu saya, wah puji Tuhan, saya udah menjadi orang anugerah, dikasih karunia untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena apa? Banyak orang di sana nggak percaya. Ternyata nggak seperti itu Bapak Ibu, ada terusannya. Ini yang ditutupi sama iblis ini. Wah, orang Kristen itu luar biasa, punya karunia untuk percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Enggak itu aja. Ada terusannya Bapak Ibu. Apa? Melainkan juga apa? Menderita. Menderita untuk siapa? Bukan untuk diri kita. Untuk Kristus, untuk kerajaan surga. Amin. Ini yang dinamakan sangkal diri pikul salib adalah menderita bagi Kristus, menderita bagi pekerjaan Tuhan, menderita bagi agenda kerajaan surga. Bukan menderita untuk diri sendiri. Saya pernah ke lapas karena saya pelayanan di lapas. Pak, berarti kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami juga menderita di sini. Itu kamu bukan menderita. Kamu menderita karena perbuatanmu, karena kamu mencuri, karena kamu korupsi, karena kamu menipu sehingga kamu terpenjara. Oh gitu ya, iya. Kamu menderita karena apa? Menderita di sini adalah ketika mungkin Bapak Ibu dalam segi finansial, Bapak Ibu punya kebutuhan yang sangat mendesak. Bapak Ibu mungkin bayar sekolah tidak bisa, mungkin bayar 1 juta baru ada 500. Tahu-tahu kok gereja ada sebuah kegiatan. Gereja mau bangun. Wah Tuhan, aku belum saatnya. Tapi saya mau katakan, ketika Bapak Ibu ada roh menderita karunia itu, Bapak Ibu boleh berdoa, Tuhan, aku mau menabur. Tapi di sisi lain saya membutuhkan. Tapi ketika Bapak Ibu punya roh untuk menabur dan menyisihkan itu mungkin separuh, walaupun aku punya kekurangan, walaupun kebutuhanku belum tercukupi, walaupun aku butuh Tuhan, tapi pekerjaanmu juga membutuhkan. Ketika Bapak Ibu mau mengambil langkah keputusan, aku mau menabur di ladangmu. Mungkin dari 500 ambil 200. Bapak Ibu saya mau katakan, ketika Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan itu, secara logika Bapak Ibu dianggap gila. Bener enggak? Secara dunia ini ngomong bodoh. Tapi mau saya katakan, Tuhan butuh orang-orang yang gila. Amin. Tuhan butuh orang-orang yang gak normal. Karena kekristenan gak normal. Bagaimana normal? Kasihlah musuhmu. Gak normal lah Bapak Ibu. Kalau kamu tampar pipi yang kiri, berikan yang kanan. Bingung juga nih. Wah enggak nih. Yesus saja lahir Pak normal. Enggak kan Pak? Normalnya gimana? Anak raja, anak tuan kandang di tempat hina. Ada normal. Bener enggak? Enggak ada hubungan suami istri tak tahu mengandung. Normal enggak? Enggak normal. 5 roti 2 ikan 5.000 cukup. Normal enggak? Enggak normal. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen mau hidup normal, ya ikutilah duniawi. Karena orang Kristen pengikut Yesus hidupnya tidak berdasarkan data, fakta, realita dunia ini. Amin. Ini, kalau kita kehidupan kita mengandalkan data, fakta, realita, jadilah orang duniawi, bukan bagian kerajaan surga. Karena Tuhan kita mengajarkan, hiduplah dengan kedaulatanku, tak tergoncangkan. Artinya apa? Berjalan dengan iman. Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya mau katakan sekali lagi, biarlah setiap jemaat, setiap orang Kristen, setiap pengikut Yesus, setiap pemimpin gereja, kalau mengimani dan menghidupi firman ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan segera datang ke dunia ini Pak. Amin. Kenapa Tuhan gak datang-datang? Lah banyak orang Kristen sekarang sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kenyamanannya, untuk mencari harta sekaya-kaya dan untuk dinikmati sendiri. Padahal dikatakan di sini, kapan Tuhan datang? Ketika kemuliaan dinyatakan. Nah sekarang aja banyak orang Kristen yang ogah-ogahan ke gereja atau nunggu sampai ada intimidasi atau penyiksaan dia. Ini Bapak, kayak saudara di Nigeria ini mengalami. Ketika di Korea Selatan pada waktu tahun 45 sampai 50,
orang percaya pada Tuhan pasti ditangkap dan dibunuh dan disiksa. Tapi akhirnya apa? Sekarang Korea Selatan menjadi negara yang mengirim misionaris terbanyak di dunia, Bapak Ibu. Termasuk saya terimpartasi kepada orang Korea. Ketika tahun 2018 saya melihat orang Korea ini membangun 150 gereja di Jawa Tengah. Dan di kota Klaten ini membangun beberapa, 1, 2, saya heran juga. Dan mohon maaf, beberapa kali juga ditipu, Pak. Artinya ditipu, dibangun, dikasih dana, enggak jadi. Ada yang dilarikan kontraktornya, ada yang untuk beli yang lain, ada yang untuk nyaur hutang juga. Tapi kenyataannya, apakah Korea berhenti? Enggak. Dan Korea ini terus membantu gereja yang lain. Dan mereka tidak kenal, dan mereka tidak sinode. Dan akhirnya saya pikir juga, ini orang Korea gila juga nih. Udah ditipu berkali-kali tapi dia tetap bantu juga. Akhirnya saya ngomong, kamu kenal gak sama timnya? Kenal. Coba kenalin dong. Kasih satu saya proyek ya, untuk bangun gereja. Kemudian satu kami bangun, selesai. Dan saya berkomitmen, Tuhan, itu orang Korea. Gak kenal dengan bangsa kami gak satu darah, gak satu bangsa. Tapi dia bantu untuk pekerjaanmu. Aku malu sebagai orang Indonesia kalau gak bantu. Akhirnya saya mau libatkan diri. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, izinkan Tuhan. Aku mau bantu gereja nih. Yang pertama saya nggak akan ngambil untung 1.000 rupiah pun. Artinya semuanya saya tidak akan ngambil untung. Yang kedua, saya akan menabur untuk setiap gereja yang kami bangun. Entah berapa aku nggak tahu. Dan singkat cerita Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4 selesai. Dan kemudian saya dipanggil ke Semarang. Itu ada kontraktor di Klaten, gila, bodoh. Ya, dia bangun gereja pasti jadi. Padahal nggak ada dananya. Panggil dia, aku mau ketemu. Akhirnya saya ketemu tuh, ditanya dari kontraktor dari berbagai nih, yang paling bodoh dia suruh maju. Saya ditanyai, kenapa kamu jadi kontraktor yang bodoh? Yang lainnya aja nggak ngambil untung, is okay, tapi nggak nabur. Yang lainnya ngambil untung 5%. Lah yang ini nggak ngambil untung, tapi dia nombokin sampai selesai. Dan itu beberapa kali. Apa motivasimu? Apa yang mendasari kamu? Saya cuma berkata, saya seorang kontraktor yang bodoh memang. Tapi kalian seorang Korea yang datang ke Indonesia bukan bodoh tapi tarafnya sudah gila. Bagaimana dia nggak gila Bapak Ibu? Miliaran Bapak Ibu dia berikan kepada gereja-gereja yang perintisan. Dan saya melihat di situ banyak sekali mengalami tipu daya. Aduh. Tapi dia tetap bantu aja. Kemudian saya ngomong, ajak aku ke Koreamu, ajak aku ke negaramu, aku biar melihat gerejamu. Ketika saya di sana Bapak Ibu, gerejanya kecil, jemaatnya cuma 200. Tapi dia membangun ratusan gereja di Indonesia. Itu yang membuat saya nangis. Ini orang-orang terbuat dari apa ini? Imannya dari apa? Nenek moyangnya apa? Kemudian saya diajak keliling nih Bapak Ibu. Dari Incheon, Seoul, Busan saya 10 hari. Dan ketika saya berangkat, saya bersama-sama dengan anak-anak PPA. Tahu anak-anak PPA ya, Pusat Pengembangan Anak. Itu kan mohon maaf anaknya yang nggak mampu kan. Dan saya suruh nalangi Pak. Wah gendeng juga nih 250 juta ini. Saya ngomong sama istri saya, tabungan bertahun-tahun ini. Nanti nih iya balik, nih enggak ya enggak balik. Wah iya. Jadi kembali lagi saya tarik ulur, saya mau ke Korea. Bener saya dibayari sama Korea. Tapi saya bersama-sama dengan anak-anak PPA ini nggak ada uangnya Pak. Saya suruh bayari tiket dulu. Ternyata ini balik, nggak tahu Pak. Waduh, 250 juta nggak balik gimana? Pada waktu itu kami belum punya rumah, kondisi masih sama serumah dengan orang tua, usaha baru kembang kempis. Wah itu bingung juga. Akhirnya saya berdoa, Tuhan ada sesuatu yang harus dibayar harga untuk pekerjaan Tuhan, amin. Akhirnya saya memutuskan sama istri, udahlah tabungannya ambil dulu aja untuk bayar. Puji Tuhan, bayar selesai. Bapak Ibu, ketika sampai sana, saya melihat gereja tak pikir gede, besar. Gereja tak pikir ribuan gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, gerejanya kecil. Dan yang mengherankan,
jemaatnya semua ambil bagian, Bapak Ibu. Amin. Dan ketika saya tidur tidak di hotel, Pak, saya tidur di rumah jemaat. Sama kotaan ini, Bapak Ibu, hampir sama rumahnya, ukurannya. Tapi dia memberikan, menabur untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia. Ratusan juta, Bapak Ibu, satu jemaat. Itu yang membuat saya lebih gila lagi. Ini orang-orang gimana ini? Akhirnya saya keliling dan saya mendapati apa Tuhan? Kenapa Korea bisa engkau ubah dari negara yang miskin? Korea itu dulu Bapak Ibu, coba cek di sejarah. Kalau Indonesia tahun 45, Indonesia negara miskin. Coba cek tahun 45 sama-sama merdekanya 17 Agustus, kalau di sana 15 Agustus, tuaan sana 2 hari Bapak Ibu. Betul, sama. Saya melihat itu. Kalau statusnya pada waktu itu Indonesia negara miskin, tapi Korea Selatan negara sangat miskin Bapak Ibu. Artinya jauh, satu grade Indonesia. Tapi kenapa kita melihat Korea sekarang negara maju? Ada bayar harga. Ada bayar harga. Amin. Kekristenan pada waktu itu senanya 0, sekian persen, di Indonesia pada waktu hampir 5%. Bener kan? Coba cek, saya by data ini. Tapi kenapa sekarang dari 0, sekarang menjadi 40 sekian persen percaya Yesus sebagai juru selamat? Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Amin. Banyak kuburan mati martir Indonesia ada enggak ya? Ada enggak? Dan dia bukan pendeta loh, jemaat biasa. Dia ketangkap baca firman Tuhan, menginjil itu. Aku percaya Tuhan loh. Begini, ketangkap, disiksa. Bahkan yang mengerikan ada foto-fotonya, saya membuat saya. Dan sejak itu, Tuhan, ternyata orang-orang Korea ini dasar keyakinannya lah pengorbanan darah dan nyawa nenek moyang. Bapak Ibu yang terkasih, itulah sekali lagi mari kita sebagai jemaat menghidupi firman ini. Menghidupi firman ini sebagai kehidupan kita. Wah, berarti kita sebagai orang Kristen menderita? Ya, tetapi saya mau katakan, jadi orang Kristen itu tidak nyaman, tapi saya mau katakan pasti aman. Amin. Itulah janji Tuhan. Kehidupan kita tidak nyaman, tapi Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita. Keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat menyertai hidup kita, Bapak Ibu. Itulah. Coba kita akan baca di dalam Matius 6 ayat 33. Itu janji Tuhan. Ini salah satu juga ayat yang saya pahat di batu. Jadi kalau Bapak Ibu, ini sudah ke taman doa belum ya? Oh ya, saya undang Bapak Ibu, mari tidur di sana, retreat atau apa silahkan pakai. Ya, itu milik Tuhan, bukan milik saya. Jadi saya di sana hanya seorang cleaning service saja, Bapak Ibu. Saya volunteer aja pelayannya, pelayan Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya tadi malam juga bersihkan semua karena ada tamu yang dari Pastor Ambros. Sore selesai acara pulang, datang dari MBB, teman-teman dari saudara-saudara sepupu kita yang sudah percaya Yesus. Saya harus bersihkan semua, saya nyapu, ngepel. Dan mereka sampai hari ini belum tahu, Pak. Dan saya tidak pernah buka identitas. Tadi malam, Pak, ini ya sebenarnya tak bersihkan dulu. Padahal nanti malam saya ngisi di sana, Pak. Tapi kemarin udah ketemu, tapi belum kenal. Saya layani, saya pel terus Pak. Ini habis untuk tadi seminar saya pel dulu. Dia, oh ya silakan. Tapi ternyata saya dikirimi jadwalnya, nanti saya ngisi malam, Pak. Puji Tuhan. Bahkan ada beberapa yang saya jemput, ya, beberapa yang saya belikan makanan karena makannya ternyata pesennya malam, siang itu pada lapar, terus tak belikan makanan, Pak. Saya belikan makanan, saya kasih berikan, wah saya ngantuk, perjalanan dari Palembang nyupir sendiri, Pak. Saya bikinan kopi, tidak apa-apa, it's okay ya. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah membuka identitas saya di sana, tapi saya satu hal, saya tidak butuh identitas di sana ya. Saya hanya melayani Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan baca ini. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka amin.
Ini tentang hal kekhawatiran Bapak Ibu. Tuhan bicara dengan keras. Carilah artinya apa? Kata perintah. Artinya apa? Carilah kerajaan Allah, tentang apa? Tentang kekekalan Bapak Ibu. Amin. Tentang surga Bapak Ibu. Hidup di dunia ini kan tentang kefanaan. Besok kalau mati sudah selesai kan? Tapi Tuhan ngomong, kowe nek ora pengen ra kuatir, hidupmu pengen aku tak berkati. Kowe gini bahasa Jawa. Prioritaskan. Artinya menjadi prioritas untuk kerajaan surga, untuk kehidupan kekal. Ya, jadi kematian bagi orang percaya, saya mau katakan, hari ini ada pendeta meninggal. Setiap ada orang Kristen atau pendeta tokoh meninggal, Taman Dua Apus pasti bikin karangan bunga. Dan mohon maaf, agak nyeleneh sendiri. Kami tidak berduka cita. Pasti saya tulis, selamat jalan ke surga. Dan itu udah puluhan, bahkan banyak sekali kami bikin. Ini Taman Dua Apus ini apa nggak normal juga ya. Yang lainnya turut berduka cita. Enggak. Kalau kehidupan orang Kristen percaya Yesus, kematian adalah itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Amin. Termasuk saya pun kematian. Saya ngomong sama anak-anak istri, sewaktu-waktu Tuhan panggil, saya siap. Karena itu yang saya tunggu-tunggu. Amin. Banyak orang Kristen takut mati. Berarti masih ada orang Kristen, tapi kalau pengikut Yesus, ya kayak Charlie Kirk, itu malah sesuatu yang ditunggu. Ketika dia mati, sudah dia bersama-sama dengan Tuhan di surga. Demikian juga saya. Kalau orang Kristen takut mati, berarti masih bertobatlah ya. Karena di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, artinya bicara tentang hal-hal kerajaan surga, tentang kehidupan kekal dan kebenaran. Artinya apa ini? Baca firman. Kalau kita mau menjadi orang benar, carilah prioritas baca firman. Karena Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Syaratnya apa? Orang benar. Wah, aku sudah berdoa berkali-kali. Cek dulu, benar enggak? Bener enggak? Bener enggak? Wah, aku sudah berdoa berkali-kali sampai air mataku kering. Tapi cek dulu, bener enggak? Kan kuncinya kan doa orang benar. Kebenaran. Maka apa? Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bahkan Tuhan melebihi. Amin. Dulu kami pas bangun Taman Dua Apus nggak punya apa-apa. Rumah aja nggak punya, kami mengumpulkan bertahun-tahun. Ibarat kalau Pak Tukul Arwana bilang kristalisasi keringat ya. Jadi kita wah berdoa apa namanya setiap tahun nabung, akhirnya terkumpul 750 juta. Puji Tuhan. Akhirnya anak saya protes, Pak, kamar aja nggak punya, mbok gawe ke kamar. Saya ngomong, sorry bapakmu, tanggung jawab, bikin rumah, bukan bikin kamar. Wah seneng banget saya. Wah tenan nih Pak, tenan. Itu Bapak, itu mau berangkat Korea Bapak Ibu. Kami makan bersama, ada fotonya. Bahkan saya upload di Facebook, puji Tuhan. Sebelum berangkat Korea, kami bersama anak-anak, dan anak saya seneng. Wah, bikin rumah 200 meter, 2 lantai gitu ya Pak. Seneng. Saya ngomong, tidak 100 meter, 200 meter, dan 2 lantai. Wah, berarti kamarku gede nanti Pak. Iya. Tapi setelah ke Korea Bapak Ibu, melihat bahwa orang Kristen atau pengikut Yesus harus berkorban dan menderita. Di situ saya berdoa, Tuhan, saya melihat banyak kuburan martir-martir. Dan saya mau berani Tuhan, mulai berani berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi kan mengasihi hanya sekedar mulut. Bener enggak? Banyak kan orang Kristen, aku mengasihi Engkau Tuhan sehidupku. Tapi kan enggak mau bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau pakai hidupku, atau kasih visi aku untuk pekerjaan dalam hidupku. Berani enggak Bapak Ibu? Nah pagi ini tak tantang Bapak Ibu. Setiap yang hadir pada pagi hari ini, berani enggak? Pagi ini, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, pakai hidupku. Tuhan, kasih aku visi buat pekerjaan. Berani enggak? Itu sejak dari saya dilahirkan sampai usia hampir 40, saya baru berani berdoa, Tuhan, ternyata kuncinya untuk pekerjaan Tuhan ada korban. Dan mulai hari ini aku melihat banyak pengorbanan. Dan aku tidak peduli statusku apa. Aku jemaat di gereja kecil. Aku mau berkata, Tuhan, mulai hari ini Tuhan,
Aku mengasihi engkau. Dengan aku mengasihi engkau, aku membuka diriku, pakai hidupku. Dan aku mau berkata, Tuhan, kasih visi untuk pekerjaanmu dalam hidupku. Visinya Tuhan loh, visi pekerjaan Tuhan loh. Bukan visi keluarga, bukan visi rumah tangga, bukan visi pekerjaan loh. Kan visi saya dulu kan diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan supaya kita bisa kelihatan, ini enggak. Tapi ketika saya berdoa, saya mendengarkan suara yang begitu kuat. Apa yang menjadi kerinduanmu? Itu visinya aku taruh dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya sama istri bertahun-tahun, karena saya seorang marketplace pengusaha, jatuh, bangun, dan beberapa kali mau bunuh diri, Pak. Jadi saya itu orang yang berdosa cukup, wah. Orang yang paling berdosa adalah orang yang bunuh diri, betul Pak. Kalau ke zina, judi itu bisa diampuni, tapi kalau udah bunuh diri, nggak ada pengampunan. Dan saya sudah tarafnya mau bunuh diri karena saya mengalami tahun 2015. Saya mengalami sebuah ekonomi yang saya mengalami minus yang miliaran, Bapak. Bukan ratusan juta. Bahkan kami semua harta dijual, orang tua dijual, mertua dijual, masih kurang, Bapak Ibu. Karena semua sertifikat masuk pihak ketiga. Dan saya mengalami itu, Bapak Ibu. Dan ketika saya dipulihkan, saya boleh, Tuhan, aku nggak boleh egois. Ketika Tuhan sudah pulihkan hidup saya mengalami ekonomi yang normal, bisa melewati badai itu. Saya mau Tuhan, aku nggak peduli. Dan kami sering berdoa di Emalta, di Getsemane, ya. Karena saya gereja kan kasihan Pak Pendeta kalau saya seharian di situ juga. Kok nggak mulai-mulai? Wah, aku pengen masih tutup mas. Waduh, gimana? Tapi kalau kita berdoa di tempat doa, kan bisa 3 hari, bisa semalaman, gak ada ganggu. Tuhan, aku mau bertemu dengan engkau secara intim. Karena orang yang depresi, itu kalau sudah di gua doa itu udah gak mau keluar. Saya udah keluar, Tuhan, aku udah gak kuat lagi. Sampai reso ngomong, diam aja tuh. Tapi menikmati hadirat Tuhan. Saya ngalami itu, makanya Tuhan buat di kota Klaten ini ada tempat doa. Kemudian saya berdoa buat pengusaha-pengusaha kaya itu, mendoakan satu-satu, Pak. Selama 4 tahun itu. 2015 saya dipulihkan mulai sampai 2019. Tapi kok Tuhan kok malah ngomong, apa yang menjadi kerinduan? Itu visi yang aku taruh dalam hidupku. Oh ya, saya stres nih Bapak Ibu. Bener enggak? Saya depresi loh. Lah tuh saya itu siapa Tuhan? Pendeta dudu, pemimpin gereja dudu, majelis dudu. Kenal pendeta paling siji loro telu. Mau bikin tempat doa. Oh Mahir belum punya. Pada waktu saya belum punya rumah Bapak Ibu. Baru ngomong sama anak, sesuk gawe. Akhirnya saya stres dan saya mendapatkan carilah dahulu kerajaan, artinya bicara tentang hal-hal kerajaan. Dan saya berdoa, puji Tuhan, saya dengan istri walaupun mengalami depresi 1 minggu, istri saya berdoa, Tuhan Roh Kudus, jamaah akhirnya sepakat, apa yang kami punya persembahkan untuk bangun tempat doa Bapak Ibu, amin. Karena saya menghidupi. Kalau sampai hari ini saya bisa makan, saya bisa naik motor bagus, motor saya Stilo Pak, bagus. Karena kemarin mobil kami dijual, dan istri saya cuma ngomong, ganti mobil tidak apa-apa Pak, lah itu kok nih aku Stilo. Itu mobil kami Pajero untuk acara konferen misi, butuh ratusan juta. Istri saya ngomong, kita jual mobil, mungkin seharga 300 juta. Itu sangat murah untuk sebuah pekerjaan Tuhan dibanding penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu jual ndak apa-apa. Ini sekupiku gantek no Stilo nek mau. Aku pikir-pikir ya juga, aku nek pelayanan di luar kota kan enak juga tuh. Itu Bapak Ibu. Apakah sampai hari ini saya ini? Enggak, saya dalam penyertaan Tuhan. Amin. Itu mungkin Bapak Ibu ini sedikit sebelum saya tutup, ada sedikit tentang sejarah Apius, mungkin bisa di ini. Sejarah berdirinya Taman Doa Apius Klaten. Visi Rumah Doa Klaten. Tempat berdoa untuk kesejahteraan pertama kali pakai jas kita Bapak tinggal. Ibu. Jasnya pinjeman.
Ini pas ke bermula Korea nih. saat mission trip di Korea Ini Selatan anak-anak PPA bersama Bapak Ibu. dengan rombongan Saya GPDI Fajar Pengharapan tiketnya Canang, Bapak Ibu. Klaten pada tahun 2019. Ini anak-anak PPA semua SD. Dan saya juga menari-menari di setiap gereja-gereja di sana. Papua, Kalimantan, Jawa. Wah ini saya mengalami bertanya Tuhan. Jadi kunci utama dari kehidupan dan setiap kota membutuhkan tempat doa. Jadi doa itu mengubah segalanya Bapak Ibu. Amin. Mendapat tantangan pertanyaan. Saya juga ditantang dulu Bapak Ibu. Makanya pagi ini saya menantang Bapak Ibu. Yang ingin diwujudkan setelah melakukan mission trip tersebut membuat Pak Muryantoro hatinya berkecamuk, terdorong untuk membangun sebuah taman doa di Klaten. Tujuan rumah doa dibangun untuk mempersatukan semua gereja Tuhan. Di mana saya tinggal, di situ ada rumah doa, dan di situ juga mukjizat pasti terjadi. Ini saya sama pengusaha-pengusaha yang collab juga nih. Tempat doa. Saya kumpulkan, saya ngundang, bayangkan Bapak Ibu, ini berdoa mau bangun tempat doa pakai sepeda ontel Bapak Ibu. Karena kami mengundang 30, yang hadir cuma 6 Pak. Dan malam itu 6 itu collab semua Bapak Ibu. Lagi wong mumet, ngundang pengusaha masih teko mumet juga nih. Akhirnya udah besok pagi naik sepeda ontel aja gitu. Jajan soto gitu ya. Nah ini saya pusing nih, waduh gimana. Tempatnya dulu seperti ini, dan ini mulai 3 alat berat Bapak Ibu. Rumah doa dibangun pada bulan Oktober 2019, dipergunakan sebagai tempat berdoa ya, Bapak Ibu, pada Tuhan, baik secara kelompok. Nah, ini anak-anak PPA membantu. Gereja-gereja bahkan jemaat nggak bantu Pak. Seminar, curiga. Wah, saya mengalami sebuah depresi luar biasa. Tekanan dari berbagai itu. Dikira bikin gereja Bapak Ibu. Di awal pembangunan, bahkan beberapa gereja boikot saya Bapak Ibu. Tidak ada dana. Nggak ada dana Bapak Ibu. Kondisi keuangan sedang defisit. Nah, ini 750 juta beli tanah sama itu udah habis. Pekerjaan Tuhan menjadi prioritas yang utama. Bapak Muryantoro tetap yakin taman doa bisa dibangun karena ini merupakan rencana Tuhan untuk kota Klaten. Belajar ketaatan Bapak Ibu, berjalan dengan iman. Ini peletakan batu pertama kami ngundang gereja-gereja Pak. Di Klaten ini ada 150, puji Tuhan. Harapan saya datang 60 atau 20 minimal. Puji Tuhan Pak, yang datang 2 orang. Ini 2 orang. Saya shock. Ini Tuhan bener enggak ini? Karena apa? Karena setiap pekerjaan Tuhan, iblis itu juga tidak tinggal diam, Pak. Ya, pengen memadamkan. Tapi setelah diresmikan, puji Tuhan. 300 hamba Tuhan datang, Bapak. Inilah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, tahun yang ke-5. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dan ini jadinya kami seperti ini, istilahnya tadi tidak mempersembahkan. Jadi hanya menyerahkan saja. Jadi segala sesuatu ini Tuhan sudah menebus dosa saya. Saya terima keselamatan itu adalah sudah anugerah yang terbesar dalam hidup saya, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini saya dan istri nanti hanya menyerahkan beberapa sertifikat ini untuk bagaimana sertifikat ini bisa dimiliki oleh semua gereja-gereja dan lembaga yang ada di Kota Klaten ini. Ada beberapa sertifikat. Ini dari semua gereja yang ada di Kota Klaten, pemimpin gereja untuk diatasnamakan Apius Foundation, yang mana yayasan ini milik semua tubuh Kristus, sehingga tidak ada yang menguasai, yang mendominasi, dan apalagi menjual belikan. Kiranya ini menjadi hormat kemuliaan Tuhan, dan aset inilah aset milik Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua yang di sini punya hak yang sama, dan biarlah peristiwa ini bisa menular ke tempat-tempat yang lain, bagaimana Tuhan berkarya di setiap kota, Bapak Ibu. Saya Muryantoro beserta istri
Tapi Roh Kudus bekerja luar Sekali biasa lagi, Pak. Hampir 3 jam bicara nggak ada yang protes Pak. Memohon Saya juga meminta nggak ada gini-gini juga ini. para Satu semua malam ini pemimpin gereja, dari jam 5 sampai jam para gembala, setengah 8 lebih nih Bapak Ibu. para Saya ngomong pemimpin, nih. Bahkan semua duduk diam, padahal pemimpin gereja. biarlah kesatuan tubuh Kristus terjadi di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami memohon dengan amat sangat tamat doa ini. Habis ini mari kita doa bersama-sama. Sekali lagi saya mohon dengan amat sangat, mari semua bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan di kota Klaten, di Jawa Tengah, di Indonesia. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biar Tuhan berkati kita semua. Mungkin dari saya itu sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Jadi sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kami dapat visi itu ada 2 sikap yang harusnya saya ambil. Yang pertama saya boleh bilang, Tuhan kayaknya bukan kapasitas saya. Kayaknya bukan saya orang yang tepat itu tuh. Karena kalau melihat data dan fakta, rumah aja belum punya. Masa Tuhan pilih saya? Saya bukan seorang terpengaruh, orang berpengaruh di kota ini. Bahkan saya kenal hanya beberapa pendeta. Dan tanahnya aja belum punya. Saya boleh bilang, Tuhan mohon maaf ya, cari yang lain. Mungkin bilang. Tapi ketika saya melihat bagaimana kita sebagai pengikut Yesus harus memprioritaskan untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengalami depresi yang luar biasa. Dan saya berdoa, Tuhan pakai hidupku. Aku mau melaksanakan itu Tuhan. Asal dengan satu catatan, satu syarat saja. Bikin istriku sepakat dengan aku sama-sama gila. Amin. Karena butuh kegilaan Bapak Ibu. Karena ketika istri saya ngomong, Pak, kamu itu pulang Korea seminggu ini kau ngedan ya Pak. Tak ngomong meneng, jegidek, bengi ra iso turu, ngelamun. Bingung aku. Lah kenapa Bapak Ibu? Lah saya sudah janji sama anak saya, sudah DP tanah lah Bapak Ibu. Mau bikin rumah, mau beli rumah. Seharga 800 juta udah punya uang. 750 juta, 200 meter 2 lantai, anak saya sudah senang. Bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang kepala rumah tangga mau membatalkan? Padahal anak saya sudah senang, istri saya juga senang. Bagaimana perasaan? Sorry ya, Rasido gawe mah, kayak tempat doa, melukai ya. Saya menangis Tuhan, aku nggak bisa. Ini aku nggak bisa Tuhan. Tapi kalau Tuhan memang pakai aku siap. Tapi satu hal, cuma satu aja, bikin istriku sepakat. Enggak normal atau kegilaan itu ada pada istri saya. Karena saya ngomong, ketika istri saya bilang, aku mau cerita tapi berat ini. Kemudian Roh Kudus memampukan dan malam itu saya cerita, Korea Selatan diberkati Tuhan dan sebagainya. Karena pengorbanan, ada bayar yang harus dibayar harganya itu. Dan saya ketika sana, kita rindu bikin tempat doa dan Tuhan ngomong, dengan jelas aku nggak pernah juga dengar itu, dan ada orang Korea itu ngomong, apa visimu? Dan saya berdoa Tuhan itu orang Korea itu ngomong saya supaya bertanya sama Tuhan. Dan pagi hari ini juga saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara semua, apa visi Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan? Karena Tuhan sudah punya visi mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan Bapak Ibu yang kita peringati hari ini. Jangan sekedar kita tiap bulan meringati keselamatan, tapi marilah nanti Tuhan pasti akan memberikan visi untuk kita semua. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Tapi ketika saya berkata seperti itu, istri saya ngomong, nggak punya rumah nggak masalah, nggak punya mobil nggak masalah. Bahkan perhiasan istri saya lenyap. Bahkan tabungan, bahkan hartanya dia punya minimarket loh, jual. Semua jual. Dan saya 3 tahun Bapak Ibu, tidur di lantai. Kan pada orang nggak ngerti, karena saya nggak pernah cerita. Ada beberapa hamba Tuhan, itu pengen melihat, dia baru melihat aja udah nangis setengah jam di situ. Ngapain Bu nangis? Ternyata kamu 3 tahun tidur di lantai pakai tikar. Iya. Tapi saya mengalami damai sejahtera. Saya mengalami kemerdekaan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus telah mati bagiku, menderita di kayu salib, menebus saya. Maka tidak ada sebuah pengorbanan yang terlalu besar yang bisa aku persembahkan bagi Tuhan, amin. Kan cuma harta, kan cuma tidur, belum mengalami penyiksaan. Paling diunek goblok, bodoh, bego gitu ya. Bahkan beberapa keluarga saya ngomong itu Om Yanto goblok gitu. Bahkan istri saya diintimidasi, bule gue nekon
pinjem ning bank aja gelem. Kuwi nyengsarake kuwi. Karena beberapa kali kami harus pinjam ke bank 1M. Tapi disitulah saya mengalami kedaulatan Tuhan. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Bapak Ibu, kalau kita pengen mau menuai harus menabur dulu. Amin. Ketika saya ditanya, apa kuncinya taman doa itu bisa jadi? Karena ketika saya berdoa, Tuhan, uangnya habis, tinggal 15 juta untuk membayar tukang habis, dan tagihan nota toko besi 290 juta dari mana? Ketika saya berdoa, di samping saya ada hamba Tuhan sedang berkumpul ngeramik ya Bapak Ibu. Sikap hati penting. Keajaiban mujizat terjadi. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, betul ya Pak? Artinya apa? Kita punya percaya penuh Tuhan pasti menolong kita, tapi ada sebuah tindakan yang harus kita kerjakan. Amin. Itu Bapak Ibu. Banyak orang kita nanya, "Oh, aku harus berdoa percaya penuh." No. Percaya penuh. Tuhan mengatakan di dalam Matius ayat yang terakhir, Matius 20. Mari kita akan buka Matius 22 ayat 21. Ini ayat yang terakhir. Matius 21 ayat yang ke-22, mohon maaf. Sudah, kiranya Bapak Ibu menghidupi firman ini, dan firman itu hidup dalam. Mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Amin. Syaratnya apa Bapak Ibu? Percaya. Percayanya bagaimana? Sepenuh, artinya 100%. Tapi tidak hanya itu toh Bapak Ibu. Harus ada sebuah tindakan. Kenapa mujizat 5 roti 2 ikan bisa menjadi 5.000 turah? Karena ada sebuah peristiwa. Bagaimana anak kecil ini, bayangkan ada puluhan ribu, itu kan 5.000-an anak-anak lebih ya. Artinya ketika di situ ada Tuhan, pasti semua percaya Tuhan akan mengadakan mujizat. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, ketika saya merenungkan kenapa terjadi mujizat 5 roti 2 ikan, karena ada sebuah anak, ada seorang anak yang mau menyerahkan haknya. Amin. Benar gak? Tuhan, ada orang anak punya 5 roti 2 ikan, diserahkan. Artinya butuh tindakan Bapak Ibu. Ketika ada tindakan menyerahkan, mempersembahkan, dan mengucap syukur, terjadi mujizat. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengalami mujizat finansial, menaburlah di tempat yang tepat, di gereja, di pekerjaan Tuhan. Karena di situ itu sebetulnya Tuhan itu sediakan banyak ladang-ladang. Tapi kadang kita tidak tahu. Saya boleh mengatakan taman doa Pius boleh jadi tanpa proposal deh Bapak Ibu. Karena hanya menabur saja Bapak Ibu. Bahkan pernah kami membayar gaji THR. Enggak ada Bapak Ibu, saya nangis, saya puasa 40 hari Tuhan. Ini tinggal ngitung hari mau THR-an enggak ada. Dan di situ Bapak Ibu, kami menjual aset minimarket untuk membayar THR dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, persembahkan. Dan itu 100% saya serahkan, saya belajar taat. Disitulah Bapak Ibu, keajaiban mujizat Tuhan menyertai. Bahkan kami hanya butuh ratusan juta, Tuhan kirimkan miliaran rupiah dalam rekening saya Bapak Ibu. Amin. Kalau saya mengalami keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat, saya berdoa, saya deklarasikan di dalam nama Yesus, jemaat di sini juga akan mengalami keajaiban mujizat. Amin. Sikap hati itu perlu. Percaya iman tanpa perbuatan enggak jalan. Harus ada sikap hati yang harus dikerjakan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya tutup kesaksian sebentar. Dulu kami punya keinginan rumah 200 meter 2 lantai. Kalau sampai sehari ini saya menempati rumah hampir 1000 meter 4 lantai. Saya tidak membangun, saya tidak berjuang mati-matian. Tuhan kirimkan orang-orang yang mau nabur tanahnya, konstruksinya, finishingnya. Setahun saya nggak mikir, dan hari ini saya hanya tinggal di situ. Dan saya ngomong sama anak-anak saya, ini rumah Tuhan, kita hanya menempati.
Kalau kamu nggak bersihkan ini, diminta Tuhan, saya bilang. Makanya kami nggak ada pembantu. Anak-anak saya ada ngepel, semua lantai 4 siapa, lantai 2 giliran. Dan saya pun setiap pagi harus nyapu ngepel karena saya sedang berada di rumah Tuhan. Saya harus menjaga kebersihan. Kalau tidak, Tuhan akan ambil nanti. Itu Bapak Ibu. Kalau saya ditanya itu rumah siapa? Rumah Tuhan. Saya hanya nempati saja. Jadi Bapak Ibu, saya mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Kita boleh menjadi jemaat biasa. Tapi kalau mau mengalami keajaiban mujizat Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang harus berani bayar harga, amin. Puji nama Tuhan, biarlah saya rindu di tempat ini punya sikap hati respon yang baik terhadap pekerjaan Tuhan. Mungkin gereja ini, mungkin kalau lansia tadi susah ini Pak, doa, beli di tempat yang lain 1000 meter, 2000 meter, amin. Lah Taman Doa Pius Bapak Ibu, itu peletakan batu pertama, saya tulis di sejarah ya Pak, itu di rekening itu banyak orang tanya, itu Muryantoro mau meletakkan batu pertama di Taman Doa Pius, dulu belum ada nama Pius, mau bikin taman doa, itu tanahnya sudah lunas enggak? Belum, baru DP 5 juta, ada suratnya, ada buktinya, itu ada punya uang berapa di rekeningnya untuk pembangunan? 500 juta enggak? 500 ribu. Bener, saya pernah dipanggil Pak Niko, karena itu uangnya dari Pak Niko, dari KKR, itu saya 500 ribu, bukan untuk beli bensin, memulai bangun tempat doa, buka rekening. Akhirnya Bapak Ibu, mungkin secara duniawi bahkan tokoh-tokoh Kristen, bahkan hamba Tuhan tuh ngomong, ini Muryantoro edan, ngundang pendeta mengharap ngisin-ngisin kayak mungkin, tapi saya nggak tahu. Ini ditanya dananya sudah ada belum? Belum. Sudah ada, sudah berapa? 500 ribu. Enggak taman doa kok 500 ribu. Tanahnya belum, baru di DP 5 juta, gendeng ini. Makanya datang cuma 2, haleluya. Tapi firman Tuhan tergenapi Pak. 2 orang sepakat, aku mendengar dan mengabulkannya, amin. Ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, suami istri bersepakat, saya yakin dan percaya, surga terguncang. Berkat Tuhan akan turun, amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan pujikan. Ku yakin saat kau berfirman.